Dipersembahkan oleh Berkaitan dengan pepatah dari Sultan ini, Bang, kan kalau kita bersatu padu, bersama-sama, bergotong royong itu biasanya lebih kuat. Nih mengapa dalam Islam juga kan sebetulnya ada ya, kalau kita berjamaah pahalanya lebih banyak daripada kalau kita sholat sendiri. Nah, mengapa ini begitu pentingnya gitu loh, sampai banyak banget Kalau falsafah seperti ini kan, Bang, sholat yang berkaitan. jamaah digembar-gemborkan dapat pahala 27 banyak, derajat. 27 derajat. Ini terus terang saya pernah di sebuah konferensi di Jerman. Disediakan tempat sholat bagi muslim di sebuah ruangan. Saya jadi imam. Mari dalam bahasa Inggris kita menunaikan jamaah karena pahalanya 27 derajat. Sudah sholat. Selesai sholat ada seorang ibu, orang Jerman, keturunan Turki, bertanya, "Are you businessman?" Saya nggak paham, rupanya Hitung-hitungan. karena menyata jangan pakai hitung-hitungan kalau Iya. bahwa itu ada lebih banyak pahalanya, tapi nggak usah digembar-gemborkan. Jangan nanti berjamaah karena berharap pahala. Ini sekedar bercanda ya. Mengapa ya kemajemukan itu perlu dirajut untuk menjadi kekuatan? Karena kemajemukan itu berdimensi ganda. Ya, merupakan kekuatan yang membawa kepada kemajuan, persatuan, tapi juga bisa membawa kepada kelemahan dan perpecahan. Karena jelas kemajemukan, unsur-unsur yang banyak, agama-agama, suku-suku, ada perbedaan. Ada persamaan di antara mereka, tapi ada perbedaan. Ada perbedaan, tapi ada Nah, kemajemukan yang tidak mempertemukan persamaan-persamaan, bahkan cenderung membeda-bedakan perbedaan, itu akan membawa kepada kelemahan dan perpecahan. Gitu. Maka ajaran tentang persatuan, kesatuan, persaudaraan, kebersamaan ini diulang-ulang dalam Al-Quran. Ada ayat Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wattaqullaha la'allakum turhamun. yang artinya Yani berpegang teguhlah kepada Allah dengan ikatan secara lillahi ta'ala, dan bersatulah kalian, jangan terpecah belah, karena dalam kebersamaan itu ada persatuan, dan bertakwalah kepada itu Allah, diantara dan beruntunglah. contoh betapa banyak pesan-pesan agama dari Al-Quran dan Al-Hadis untuk kita bersatu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyadari, tentu sangat mengetahui, karena Allah lah yang menciptakan manusia. Dan dalam sebuah ayat, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi dan perbedaan lisan, bahasa-bahasa, wa alwanikum, warna kulit. Sesungguhnya dalam hal demikian itu ada tanda-tanda bagi lil alimin, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengetahui. Jadi hanya orang yang mengetahui, yang berilmu, yang memahami dan menyadari hakikat dari kemajemukan, yang harus dikembangkan, dipertautkan menjadi kekuatan dengan syarat adanya persatuan dan kesatuan di antara kita. Sesuai yang tadi Ayahanda sampaikan bahwa kemajemukan ini merupakan kekuatan bagi kita. Namun dalam kehidupan sehari-hari realitanya masih banyak konflik yang terjadi di sekitar kita. Nah, mengapa hal itu masih terjadi? Sedangkan kita sebagai seorang muslim ini menjunjung tinggi nilai persaudaraan, Ayahanda. Ya, karena kemajemukan itu mengandung ego atau terdiri dari ego-ego. Setiap kelompok, setiap bagian punya dirinya sendiri. Memang terikat oleh persamaan. Katakanlah kita sebagai umat Islam bersatu sebagai umat Islam, tapi terdiri dari bangsa-bangsa, suku-suku yang berbeda. Ada ego kesukuan, ada ego kebangsaan. Kadangkala mengatasi keislaman kita.
al-ukhuwah al-islamiyah, yaitu persaudaraan keislaman itu terkalahkan oleh al-ukhuwah al-qabiliyah, persaudaraan kesukuan, asy'abiyah, kebangsaan. Nah, mengapa itu terjadi? Karena sering sekali ego-ego bagian-bagian ini menonjol sehingga mengalahkan persamaan kesatuan itu. Sering ada persamaan, karena perbedaannya maka mereka pun kemudian ya bercerai-berai, terjadi perpecahan dan permusuhan. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.